Pernahkah kamu mendengar tentang bajak laut yang paling sukses yang mungkin belum pernah kamu dengar namanya? Henry Avery. Meskipun tidak sepopuler bajak laut lainnya seperti Blackbeard atau Bartholomew Roberts, karir singkatnya mungkin telah menginspirasi banyak dari mereka untuk pertama kalinya mengangkat pedang dan berlayar di bawah bendera bajak laut. Henry Avery mungkin tidak sepopuler bajak laut lainnya, tetapi dalam 2 tahun mengarungi lautan, Avery dan krunya berhasil menangkap sekitar 12 kapal dan membawa kabur puluhan juta dolar dalam bentuk barang jarahan. Yang paling mengagumkan dari semua ini, dan berbeda dengan Blackbeard dan banyak bajak laut lainnya, Avery berhasil melakukannya tanpa tertangkap atau terbunuh. Keberhasilan Avery dalam menghindari penangkapan dan merampok harta karun yang melimpah membuatnya menjadi sosok legendaris di zamannya. Tidak seperti bajak laut lainnya yang dikenal dengan kekerasan dan pertempuran, Avery memimpin dengan cerdas dan berhasil membawa pulang harta karun yang luar biasa. Bagaimana seorang bajak laut yang relatif tidak dikenal bisa mencapai kesuksesan sedemikian besar dalam waktu singkat? Apa yang membuatnya begitu berbeda dari bajak laut lainnya? Sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan eksplorasi sejarah lainnya. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Avery. Ia mulai berlayar di laut sejak usia muda, dan mungkin pernah bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Inggris sebelum bekerja sebagai pedagang budak pada awal tahun 1690-an. Pada tahun 1693, ia muncul kembali dalam catatan sejarah sebagai perwira kapal Charles II, sebuah kapal swasta yang disewa untuk menjarah kapal-kapal Perancis di Karibia. Misinya berjalan lambat, namun para kru terpaksa untuk tetap berada di pelabuhan Spanyol selama beberapa bulan tanpa dibayar. Pada bulan Mei tahun 1694, Avery memanfaatkan situasi ini dengan memimpin kru lainnya yang tidak puas untuk memberontak. Setelah merebut Charles II, ia mengumumkan niatnya untuk menjadi bajak laut. Henry Avery dan krunya, setelah mengganti nama kapal Charles II menjadi Fancy, memulai perjalanannya dengan melakukan serangkaian penjarahan di sepanjang pantai Afrika. Mereka menangkap beberapa kapal dagang Prancis dan Denmark, sambil terus merekrut kru baru. Saat Fancy mencapai Madagaskar pada pertengahan 1695, kapal itu telah menjadi galeri bajak laut dengan 150 orang kru yang berasal dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan Avery dalam mengelola krunya dan merencanakan serangan yang efektif telah membuatnya mendapatkan reputasi sebagai pemimpin bajak laut yang cerdas. Informasi tentang armada Kekaisaran Mughal yang akan membawa pulang jemaah muslim dari haji ke Mekah, bersama dengan kapal dagang yang penuh dengan harta karun, membuat Avery tertarik untuk mengincar armada tersebut. Bersama dengan beberapa kapal bajak laut lainnya, termasuk Amity yang dipimpin oleh Thomas Tew, Avery memutuskan untuk menyergap armada Mughal di Laut Merah. Keputusan ini menjadi titik balik dalam karirnya sebagai bajak laut. Pada bulan Agustus tahun 1695, Avery dan krunya berlayar ke Laut Merah dan mereka menyergap armada Mughal yang terdiri dari 25 kapal. Meskipun sebagian besar armada itu berhasil melarikan diri, Fancy berhasil mengejar dan menangkap sebuah kapal pengawal bernama Fatmah Madi yang berisi harta sekitar 50.000 pound sterling. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Avery dan krunya untuk terus mengejar armada Mughal yang lebih besar. Pada tanggal 7 September tahun 1695, 3 kapal bajak laut termasuk Fancy, mengejar kapal terkaya dalam armada India, kapal andalan Ganji Sawai. Kapal ini adalah kapal terbesar di seluruh India, dilengkapi dengan puluhan meriam dan 400 penembak, lebih banyak daripada yang dimiliki armada bajak laut. Meskipun pertahanan armada India kuat, Avery berhasil melumpuhkan kapal tersebut dan menjarahnya. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan bajak laut pada penumpang kapal menyebabkan kecaman luas. Kabar tentang serangan brutal ini segera mencapai Kekaisaran Mughal, dan Kaisar Aurangzeb memberikan perintah untuk menangkap Avery dan mengembalikan harta karun yang dicuri. Akibat serangan terhadap armada Mughal, Kekaisaran Mughal dan Inggris mengalami ketegangan politik yang serius. Kaisar Aurangzeb merasa sangat terhina dan menangkap beberapa petinggi perusahaan Hindia Timur Inggris yang ia percaya telah bersekongkol dengan bajak laut. Perusahaan Hindia Timur Inggris terpaksa membayar kompensasi kepada Mughal dan bersumpah untuk menangkap Avery dan bajak laut lainnya. Dengan posisi mereka yang semakin terancam, Avery dan krunya bubar dan melarikan diri, meninggalkan sedikit jejak tentang nasib Avery setelah serangannya terhadap armada Mughal. Kabarnya,
Avery berhasil melarikan diri ke Irlandia dengan menggunakan nama samaran, Bridgeman. Kebanyakan rekannya percaya bahwa Avery berhasil melarikan diri dengan harta rampasannya dan pensiun dengan tenang. Beberapa karya fiksi bahkan menggambarkannya memulai tempat perlindungan bajak lautnya sendiri di Madagaskar. Namun kebenaran nasibnya selanjutnya masih menjadi misteri. Apakah dia berhasil menikmati harta karunnya? Atau apakah dia berhasil ditangkap dan dihukum oleh keadilan? Itu masih menjadi pertanyaan besar dalam sejarah bajak laut.